Oke, ketemu lagi kita dengan penggunaan teknologi AI, artinya pintar bersama teknologi AI. Kali ini saya akan menganalisis rekomendasi saham untuk besok ya. Jadi ini yang biasa saya pakai untuk saya beli ya. Sampai sekarang ini saya lumayan lah, pokoknya sudah cuan dengan menggunakan teknologi AI. Dan itu kehebatan AI ini ya kita tidak perlu artinya tidak perlu belajar bertahun-tahun. Jadi AI telah membuat shortcut untuk belajar jadi pendek asalkan kita mau ya. Nah, ini saya coba analisis untuk besok hari itu saham-saham apa yang direkomendasi. Sebenarnya ada saya punya grup ya AI, tapi itu hanya terbatas hanya yang kita kenal-kenal saja ya. Yang kita kenal, yang kita tahu di lingkungan dekat-dekat karena saya tidak menjual kelas ya, tidak menjual kelas karena saya menggunakan ini untuk kepentingan saya sendiri dan sekali lagi disclaimer ini tidak untuk diikuti ya. Saya disclaimer bahwa ini hanya analisis saya dalam membeli ya. Tadi saya menganalisis barusan kemarin itu saya dapat ya lumayan lah hampir 30-an juta lebih ya. Hanya membeli itu saya beli, saya menggunakan ini yang saya dapat itu di uh, apa dia WiFi itu dapat sampai 20-an juta lebih ya. Saya dapat kemarin dulu, kemudian kemarin Pijeo saya dapat 12-an juta. Ya lumayan lah. Jadi dengan menggunakan teknologi AI. Ya, boleh kalau ada tertarik, tapi sekali lagi tidak saya disclaim ini bukan saya disclaimer ini hanya cara saya ya. Kalau begitu untung-untung terus ya memang ada juga yang rugi tapi average-nya masih lebih banyak untungnya daripada kalau rugi pun sebenarnya cuma saham-saham yang dulu kena kena apa itu kena perang ya waktu kena perang itu ya umumnya hampir ya kalau ada yang kan kecil ya. Ya begitu, kira-kira itu. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana saya menganalisisnya. Ini memang saya live demo baru ya. Saya langsung aja ya, karena tidak akan panjang. Nah, ini saya mulai, ini yang saya gunakan adalah aplikasi berbayar ChatGPT yang berbayar ya. Jadi bisa apa ini saya buka juga ini ya. Saya langsung aja. Biasanya saya tes ya. Ini biasanya ini cara saya pertama, prompt saya yang pertama itu rekom beli ya biasa singkat-singkat karena saya sudah banyak berkomunikasi sudah training dengan dia jadi saya tinggal rekom beli saham besok tanggal 18 Juli ya sudah dia akan kasih apa-apa. Nah, biasanya kalau kita gunakan ya kita tidak langsung. Nah, bagaimana dia bekerja? Nah, ini AI ini kan kehebatannya dia punya database, dia punya big data. Jadi ada banyak sekali data yang dia sudah simpan. Jadi banyak kan orang menggunakan, bukan cuma saya yang menggunakan. Orang yang menggunakan ini kan sudah banyak ya. Jadi sudah banyak ya itu. Jadi dia sudah punya big data ya. Nah, memang ada yang sudah ada dalam sistem database-nya, ada yang dia harus ya kelemahan juga dia yaitu dia harus ambil informasi-informasi terbaru. Kayak seperti ini dia kan mengambil informasi yang uh, kita lihat ya ini dia rekomendasi saham apa ya. Nah, ini ya kenapa dia model begini? Saham di Indonesia. Sorry, sorry. Saham ini karena masih baru, eh, saham saham-saham di BEI ya. Hmm. Oh, sorry, ada tadi ternyata. Ini sumber-sumbernya. Ini dia kasih terlalu. Nah, ini yang besok ya. Nah, ini dia kasih ya. BBRI, Telkom, BBCA. Biasa saya ambil dulu yang begini Dewa. Ya Dewa tadi saya baru beli karena kemarin dia rekom ya tadi. Cuma belum belum cuan. Jadi belum ya. Ini ya. Ini BBRI potensi-potensinya ini masuknya di berapa. Kemudian nanti dia kasih tahu ya ini kesimpulan untuk besok. Nah, biasa seperti ini ya.
Jadi untuk BBRI paling menarik dengan tetap teknikal jelas. Nah, kalau sudah di sini biasa saya acak ya ini ke apa kemahiran kita dalam menggunakan teknologi AI. Jadi kita tidak serta-merta langsung eh, apa tidak serta-merta langsung percaya begitu saja apa yang dia misalnya saya kasih masuk informasi lain. Bagaimana dengan jadi saya acak dulu, saya bikin apa ya, biasanya saya bikin eh, tidak mentah-mentah begitu saja. Jadi misalnya bisa saja ya dari BBM mana yang paling kuat. Jadi misalnya yang paling kuat berikan dua, berikan biasanya saya main full margin karena saya sudah main lumayan ya lumayan lah. Berikan dua saham full margin. Biasanya saya full margin karena full margin itu saya ambil yang take profitnya pendek. Jadi cuma 5 hari kan kalau kita pakai dana sekuritas kan cuma T0, T1, T2, T3, 4 ya. Jadi jangka waktu 4 hari itu kita sudah harus untung. Kalau tidak kita kena force force apa ini margin call dan for sale ya gitu. Nah, ini kita minta dua saham full margin paling kuat, dua saham full margin paling biasanya saya begitu karena kan saya tidak mau banyak-banyak, saya cuma perlu satu dua aja. Saya kan nggak mau main 5 ya, saya cuma minta dia list aja yang terkuat. Nah, ini dia bikin lain lagi kan, coba lihat ini kan waktu tadi kan sudah berbeda. Kita lihat kan tadi kan BBRI, BCA, sekarang dia kasih keluar AISA dan BC Baca Bank Kapital Indonesia. Untuk margin ya. Kenapa? Ini ya, rekomendasi confirm dengan sekuritas Anda. Pastikan AISA Baca memang masuk daftar tetapkan rasio margin, hati-hati. Ini dia sudah lain lagi. Kenapa bukan BCA? Misalnya ini kan sudah keluar lain lagi kan ini karena dia mengambil referensi yang lain lagi ya. Nah, margin tinggi, resiko tinggi, ya dia bilang baca harkat 100 tanya sebagai salah satu saham margin penumbang kecil ya. Tanya saya tes lagi. Kalau Antam besok gimana ya? Jadi saya bisa Antam ini kebetulan ini yang saya pergi cuan ya. Ini yang sudah saya beli ya. Antam yang masih saya tahan. Adro ini paling banyak saya lagi saya dapat di Adro. Jadi misalnya Antam cuan Adro gimana gitu ya. Biasanya kalau gimana saya pakai tanda tanya aja begini. Dia sudah ya sambil nunggu ini stok saya jadi ini lagi pelan dia. Oke, sudah jadi ini ya. Nah, ini kita ambil. Ini stok saya ambil. Ini misalnya yang saya mau tes tadi kan saya belum saya ambil yang chartnya broker summary atau saya ambil tadi dia bilang BRI kan, oke saya cek BRI bagaimana, boleh enggak gitu ya. Tapi sambil ini saya tanya juga, pokoknya main-main lah. Ini Antam cuan lengkap, gimana Antam besok itu pokoknya kita kocok dia, kita train terus dengan data. Dia kasih Antam cuan ya ini Adro ya gimana di sini ya. Nah, kita lihat di sini Antam volatile dipengaruhi nikel dan lasimnya profit taking. Ada dia sudah kasih penjelasan kenapa ya. Dia kasih begini. Sudah kan kayak begini, kita tes lagi. Nah, kan waktu ini kita tes lagi mana yang oke sudah pilihan untuk swing di sektor nikel emas toleransi cuan trading pasca di Adro emblematis sektor batubara yield tinggi dan potensi rebound kuat. Nah, sekarang sudah tuh saya sudah pancing lagi nih. Itu sekarang berikan rekom 2 terkuat. Rekom 2 saham beli besok terkuat. Sudah. Jadi saya tanya lagi. Jadi dicoba ya. Nanti kita pancing tadi. Jadi sebenarnya ini ada banyak training yang saya coba. Itu tergantung. Saya punya strategi seperti itu. Jadi biarin kasih lain lagi ya. Tetap akhirnya kan dia tetap masih keluar BRI ya. Kan dia keluar terus. Nah, nanti biasanya waktu dia keluar kan sudah Antam yang keluar, sudah bukan Telkom kan dia keluar. Sudah berbeda kan. Nah sekarang ini oke. Jadi dia kasih lagi tadi BRI dan Telkom sekarang sudah lain ya. Nah sekarang kayaknya BRI dia sudah keluar terus BRI, artinya BRI cukup kuat untuk besok ya. BRI cukup kuat untuk besok karena dia keluar terus. Nah biasa saya memilih, saya sudah putar, selalu yang satu muncul di atas. Nah muncul ini yang saya selalu ambil untuk beli ya, saya ambil ya. Nanti masih ada tes lagi ya. Misalnya BRI kan sudah kan dia sudah 2 kali dia keluar BRI. Nah ini saya kasih ini ya broker summary sama
untuk hari ini BRI ya. BBRI ya. Kita lihat ya. Oke, kita ambil, kita kasih ini ya, kita kasih candlestick-nya ke dia. Kita umpan ya. Tunggu ya. Kita lihat sementara BBRI ya, kita sambil ini kita umpan lagi dia ya. Nah, kita cek tanya cuan apa ya? Saya ada belikan tadi ada berapa? Ada ya kita bisa bilang apa lagi ya? Bumi apa ya apa? Ya boleh bumi atau apa saja kita tinggal kita kocok-kocok aja dia supaya kan kita masuk lagi BCA juga boleh, Telkom juga. Telkom kan sudah tadi toh. Kita lihat di sini. Nah, ini kan sudah ada candlestick-nya. Ini candlestick-nya saya print screen ya, candlestick-nya. Saya print screen ambil ya. Saya ambil ini ya. Saya ambil ini saya taruh, ini karena sudah dominan BRI kan dia keluar sudah 2 kali. Oke, saya cek lagi ya, saya masukin dia di sini ya. Saya masukin di sini. Oh, kenapa dia nggak masuk? Kenapa sudah nggak masuk ini? Tempel ya. Oke, satu ya sudah. Candlestick-nya dia saya dapat. Kemudian saya masukin lagi broker summary-nya dia. Biasanya ini yang saya pakai ya. Nah, kan sudah karena BRI sudah 2 kali dia masih nanti uji lagi sampai 3 4 kali. Besok pagi ini kan malam, besok pagi juga saya tes lagi karena eh nah ini BRI punya kan. Oke, saya ambil lagi ini, saya print screen lagi ini ya, saya print screen lagi ini. Ya, dia punya broker summary, saya ambil, kemudian saya taruh. Ini karena sudah mengarah ke BRI untuk besok dia akan bagus ya kalau saya mau full margin ya. Saya kocok, oke sudah dia dapat dua ini, oke saya taruh ya. Untuk full margin apakah bagus, apakah tunggu dia pelan lagi dia lagi upload. Jaringan lagi payah ini jaringan payah di sini ya. Kalau sudah running banyak dia biasanya jaringan ya mengecil karena saya harus pindah di sini ya. Oke, jadi ini ya. Oke, aduh, unable dia kecil. Oops, sorry. Oke, sudah ya. Sudah. Oke, saya run ya. Sorry tadi agak jaringan. Kalau terlalu running banyak, nah sudah dia keluar ya. Nah, jadi BRI saya uji gitu. Betul, berdasarkan analisa dari 2 gambar Anda, ini akan dia memberikan data lebih real ya. Tadi kan dia bisa saja angka-angkanya tidak real. Support kuat ya sudah oke. Jadi, nah ini kan dia bilang, jadi dari hasil broker summary, itu yang akumulasi siapa, yang distribusi siapa. Ketiganya adalah broker asing dengan kekuatan dana besar, smart money ya. Nah, yang menjual itu net buy asing cukup besar juga di harga 392 ya. Oke, jadi kita lihat jadi rekomendasi dan strategi buy on weakness. Sudah mulai setelah saya masukkan ini kan termasuk saham marginable kan. Oke, jadi sekarang tembus juga dengan value naik, konfirmasi bullish breakout. Apakah bisa full margin saham ini atau jangan dulu, kasih kacau dulu karena kelihatannya dia melemah di sini ya. Dari rekomendasi dan strategi ini kan buy on weakness. Target jangka pendek oke, di 3850 atau 3880 ya. Setelah saya target swing 410 stop loss ketat. Nah, ini saya kan bisa misalnya saya bisa simulasi kalau saya belikan dia kondisi existing berapa? Eh, nilai 3 3890 kan, 3890. Nah, dia suruh kita beli 3890. Kalau boleh beli di 3880 atau 3850. Jadi jangan beli di situ. Kita berusaha di 3850. Nah, kalau kita mau main pun kita bisa langsung tes ya. Jadi kalau kita dapat andai kan dia 3890. Kalau kita beli biasa saya beli sedikit ke bawah kecuali memang sudah muncul terus ya. Jadi kita bisa simulasi keuntungan ini ya. Simulasi keuntungan kalau kita sudah yakin ya. Tapi ini masih mau dites lagi ya. Jadi tapi boleh saya tes lagi. Nah, simulasi keuntungan jika beli 3880 saya taruh 250 juta ya. Saya beli 250 juta. Jual di tangkap pendek, jual di 3950.
Sesuai dia bilang TP take profit pertama di 3950. Potensi sampai sini dia besok bisa ya. Oke, kita lihat ya. Berapa kita dapat keuntungan jika kita beli 250 juta. Jadi di harga 380. Dia kan beli harga existing kan 3890. Nah, ini kan kita beli 250 juta pakai dana full margin. Jadi kita ini dana full margin ya. Fee beli ya tanpa potongnya. Oke, ya ini kita akan dapat net penjualan. Ya, kalau cuman itu kita cuma dapat net profit 3 juta. Nah, kalau kita pakai dana full margin kita dapat 3 juta, berarti kita tidak untung bagus ya. Itu kita take profit di dekat. Nah, maka kita kalau begini kan dia kasihkan di profit pertama yang tidak hanya menguntungkan 3,4 juta, 3,5 juta. Jadinya biasanya kalau kita pakai full margin itu sudah harus 5 juta, 10 juta bagusnya ya baru karena kan dia mau potong fee jual beli dan fee bunga full margin ya. Itu kita harus jadi kelihatannya belum terlalu seksi ini ya. Kalau pakai dana full margin boleh enggak ini? Ya, kita tanya lagi ya. Jika menggunakan dana full margin ya gimana? Ya kita tanya ya. Boleh enggak? Ya kita tanya gimana ya. Saya tanya, kalau saya jadi anggap 250 itu saya mau pakai full margin ya. Jadi dia bilang 500 juta. 3 beli harga per lembar 3880, 500. Nah, itu kalau kita pasang 500 juta ya, cuma 6 juta. Jadi resikonya uh, ya kalau dia turun, kalau dia naik lumayan 6 juta ya. Tapi kalau kita pasang 500 tadi kan cuma 3 juta. Itu kalau di TP, kalau kita take profit nah, oke sudah ya. Ini kita pancing lagi ya. Oke. Nah, kita tes lagi mana yang kuat, mana yang paling sebenarnya kita bisa tambah lagi dengan lain ya. Mana yang paling kuat full margin besok gitu. Full margin besok gitu ya. Sudah kita pancing lagi karena saya tidak terlalu tertarik dengan tadi ya karena apa marginnya untungnya kecil ya. Sementara kita bayar bunga, bayar fee jual beli kemudian bayar bunga. Ya masih juga dia. Jadi memang dan Telkom. Jadi dia balik lagi kan tadi kan BBRI dan Antam. Nah gitu kan. Nah, coba kalau Telkom keluar lagi kan. Nah itu sudah beda. Telkom ideal sebagai pesanan marginable ya. 3. Sektor keterangan stabil punya dukungan technical margin. Nah, gitu. Jadi tetap 60, Telkom 60, likuiditas sangat tinggi, Telkom tinggi. Jadi sebenarnya BBRI sangat tinggi ya, ini bagus. Maka dia jadi tetap BBRI ya. Cuman itu TP pertama kok yang nggak terlalu bagus ya. Itu kan tambah jika breakout di atas 3880, tambah jika breakout 390, jika 3390 ini. Jadi nah ini yang oke ya biasanya enggak. Tetap kan dia keluar lagi BBRI dia tetap keluar. Berarti memang semuanya kalau kita mau beli, kalau saya mau masuk ya ini ya BBRI gitu ya. Berpotensi. Cuman kan kalau saham-saham ini kok kalau saya memang kalau full margin itu yang kita kan ada growth dan memang saya lebih tertarik ke jadi misalnya bagaimana WiFi dan Inet ya saya cek ya. Ini saya cek dulu ya. Walaupun dia sudah bilang begitu, tapi profitnya tidak terlalu besar. Saya tidak terlalu tertarik WiFi. Ini karena WiFi kan dan Inet kan ini yang ada isu-isu bagus ini ya. Coba kita lihat WiFi Inet ya. Kita cek dulu WiFi Inet ya. Nah, dia ambil ya, dia ambil dari mana informasi ya. Karena saya kemarin WiFi dapat 20-an juta, tapi sudah terlalu tinggi, saya takut masuk sekarang ini ya. WiFi ya walaupun turun ya. WiFi internet, no. Saham, sorry. Ini kadang-kadang dia salah mengerti saham, WiFi, dan Inet. Beli untuk margin. Beli full margin. Di mana rekomnya ya? Karena ini saham growth kan, WiFi dan saya sudah tahu BRI kan itu lebih ke invest cenderung ya, karena itu blue chip.
Nah, saya lebih tertarik sekarang untuk full margin main di saham growth. Artinya saham growth kemarin saya sudah apa? Saya sudah podcast itu volatilenya tinggi gitu. Itu yang saya mau, itu yang kalau full margin bagus, volatilenya tinggi ya, cepat untung tapi juga resiko rugi tinggi ya. Nah, ini marginable belum jelas apakah masuk daftar marginable BEI, tapi dia bilang ini. Jadi WiFi kan sudah naik, kemarin dapat 20-an juta saya dapat itu. Inet ya. Sudah, kita nggak perlu baca-baca kita. Nah, WiFi dia tidak kemungkinan besar, Inet kontrak besar dan break teknikal, cocok untuk full margin dengan pengelolaan risiko. Nah, saya kalau saham ini uh, tadi saya beli Dewa karena kemarin resiko. Saya tanya juga Dewa, biarin aja. Saya pokoknya cek-cek dulu, nanti putar-putar Dewa gimana saham, gimana bisa. Dewa bisa full margin gitu, bisa full margin. Saya sudah beli ini kan. Dewa bisa full margin gitu ya. Saya tanya juga Dewa gitu ya. Oke, karena kemarin saya sudah beli. Rekomendasi kemarin saya beli tadi ya masih turun ya. Dewa masih saya masuk di 18 satu berapa dia marginable ya. Nah, ini kita lihat ya, dia ini bisa dipegang karena ini kan yang ada sudah ada masuk di MSCI kapital menengah ini kan. Gitu 1216 margin EBITDA. Nah, dia jelaskan semua, dia kasih. Jadi itu makanya saya bilang orang-orang yang masih baca-baca grafik gitu, wow, dia udah akan ketinggalan. Kemungkinan besar masuk syarat margin penuh oleh BI dan broker ya. Nah, gitu. Jadi status prospek ini. Konfirmasi margin di broker Anda, contoh Indo Premier, IPOT, Mandiri, dia masih kasih begitu ya. Nah, oke, sekarang saya juga ada cuan ya, saham cuan tadi sudah ya. Saham cuan saya coba tes lagi. Boleh gitu ya. Saya pokoknya tes-tes dulu, bikin kacau dia. Kemudian tes lagi. Kalau dia keluar BRI ya paksa beli. Cuman saya tidak mau beli yang besar. Kalau itu beli kecil aja karena take profit pertamanya terlalu tidak jauh. Net margin 20% year on year meningkat, operating margin ini cuan dia kasih ya. Rekomendasi konfirmasi langsung ke broker Anda, masuk dalam daftar, dia kasih suruh terus begini. Kandidat full margin B. Oke, saya sudah berapa kan biasanya sekarang mana yang paling kuat, mana yang paling, kan saya sudah umpan mana yang paling kuat uh, full margin besok. Oke, ya saya tes lagi. Mau lihat kalau masih BRI lagi keluar ya memang BRI saya harus beli kalau saya mau beli. Cuman biasanya saya kalau saham-saham itu masih keluar BRI ya. Jadi tetap dia kasih keluar full margin BRI ya. Jadi ya sudah harus BRI kalau mau beli besok. Nah, bisa full margin haircut anak bawa di hampir semua sekuritas. Bandarmologi JP Morgan ini tinggi ya. Jadi silakan masuk. Jadi ya, Telkom kedua ya. Oke, oke. Ini dua ini yang dia kasih keluar. Baru bonus Dewa kalau mau. Dewa saya sudah beli ya. Jadi yang saya Dewa sudah beli kemarin. Squad margin Apple sudah. Nah, ini tiga ini. Jadi tetap dia kasih keluar ini. Jadi tiga. Jadi itu saya kocok. Semakin banyak kita kocok, kita kacaukan dia, kita kocok. Ada info. Tapi biasanya kita berikan saham-saham yang kita prediksi. Kita ada informasi. Kayak Dewa kenapa saya ambil kan karena yaitu dia kalau nggak salah Dewa apa ya, ada apa ya, momentum agresif margin upside tinggi ya itu ya. Pokoknya ada isu-isu yang bagus untuk Dewa, Inet dan Cuan ya. Kalau Cuan kan dia mau masuk MSCI. Dewa kalau nggak salah sudah ada di sana ya. Dia masuk MSCI ya. Nah, itu kalau yang masuk MSCI kan potensi kapital asing masuk kan besar. Nah, kalau dia masuk kan ya biasa dia cepat naik, biasa mereka borong. Jadi tiga ini. Jadi kalau saya mau rekomendasi besok tiga ini ya. BBRI full tergantung broker yang mana-mana dia. Nggak, saya nggak pakai broker, saya pakai sendiri. Paling kuat akumulasi asing. Ya, jadi ini kalau mau besok ya itu BBRI ya. Tapi sekali lagi saya disclaimer, no, ini hanya cara saya membeli saham ya. Dan ya so far lumayan ya. Saya sudah hampir ya kalau tidak perang kemarin bisa-bisa saya sudah hampir 100% untungnya dalam 4 bulan ya. Dari modal 500-an lebih juta ya. Saya sudah hampir ya lumayan lah, pokoknya begitu. Saya tidak perlu bisa dilihat di ini ya, di apa portofolio saya. Tapi sudahlah.
bukan untuk umum. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa saham besok ya. Oke ya, oke. Oh, ternyata saya tidak convert, sorry. Aduh, saya tidak pindah ya tadi. Aduh, harusnya pindah sini. Ya, mohon maaf tadi tidak layarnya tidak kelihatan ya. Jadi saya ngomong-ngomong tadi layarnya tidak kelihatan. Oke, saya list lagi ya. Saya list lagi. Ini bagaimana yang apa saya sampaikan tadi ya. Oke, saya pindah ke sini. Nah, ini jadi rekomendasi terakhir ini ya. BRI ini yang tadi saya sudah tes banyak ya. Saya cara tes dari pertama. Ya, saya prompt apa, akhirnya dia mengeluarkan rangkuman BBRI ini yang paling kuat. Saya sudah cek-cek ini, saya sudah putar sana, putar sini, bikin kacau, taruh candlesticknya, taruh broker summary-nya. Kalau Anda mau tes, cuan sudah masuk semua sini saya tes, dan akhirnya tetap keluar BRI ini ya, margin ini yang tadi yang saya tidak tunjukin ya. Maaf tadi tidak kelihatan ya. Ini ada WiFi, Inet, saya coba WiFi Inet karena ini isu menarik. Ini saya kemarin untung WiFi 20-an juta lebih, lumayan ya. Pijeo juga saya dapat ya. Ini WiFi saya ini tes-tes ini yang saya uji-uji ya. Rekomendasi cepat ya. Nah, oke, ini salah, dia tidak salah asumsi ini. Oke, ini ya. Ini semua yang tadi saya coba tes-tes ya. Oke, pada akhirnya tetap selalu saya kacaukan, tetap dia keluar pada akhirnya adalah ini ya. Akhirnya dia keluar adalah ini 3 yang besok kalau mau beli ya. Adalah ini, mana dia? Tapi itu saya kalau ini tidak ada pemaksaan atau apa, ya tergantung Anda yang putuskan. Kalau saya hanya menyampaikan bagaimana metode saya membeli ya. Ya. Jadi mudah-mudahan saya masih cuan Dewa karena kemarin rekomendasinya Dewa. Hari ini agak turun sedikit dari harga beli saya ya. Tapi tadi sudah sempat naik tapi masih kecil, cuannya masih kecil. Memang saya tidak beli full margin Dewa. Nah, kalau mau full margin besok ini bisa beri antara dua ini ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan tapi oh, 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 oh. Kenapa lagi dia tidak? Ayo, sorry tidak keluar full lagi tadi ya. Oke, saya tunjukin lagi yang keluar full ya. Sorry, ini mana dia yang keluar full? Kenapa dia tidak keluar full ini ya? Hmm, local data capture Google Chrome. Sorry, tadi tidak keluar full. Ah, ini dia baru keluar full. Oke, saya passing ulang ya. Tadi tidak keluar full gambarnya. Minta maaf ya. Ini saya kasih keluar full ya. Oke, jadi akhirnya ini ya. BRI, Telkom, dan Dewa ya. Ini yang tadi saya cuma ngomong-ngomong nggak ternyata layarnya tidak muncul ya. Ini yang tadi saya sudah coba-coba. Pertama saya minta yang paling atas itu saya minta saham untuk rekomendasi beli besok. Kemudian saya full margin take profit jangka pendek cuma 5 hari ya. T0, T1, 2, 3, 4. Putar-putar uji-uji ini cara uji-uji saya memasukkan candlestick, memasukkan broker summary, trade summary kalau ada. Nanti besok pagi juga biasanya kalau saya serius saya ingin masuk itu besok pagi juga saya tes ya. Oke, pada akhirnya ini yang keluar ya. Oke, ini yang keluar 3 yang paling kuat besok. Wah, BRI, Telkom, dan Dewa besok. Kalau mau ambil profit jangka pendek ya, bisa ya. Oke, minta maaf dia baru keluar tak ini kali ya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain. Sekian dan terima kasih.